Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada adik bapak semuanya. Nah, hari ini materi kita kembali lagi kepada teks pidato. Sebenarnya ini kita bolak-balik ini, tapi tidak apa-apa. Nah, jadi ada beberapa hal yang mau bapak sampaikan hari ini, ya. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema tentang kesantunan berbahasa, ya. Nah, kehidupan berbahasa masyarakat itu merupakan kunci dari tata cara berkomunikasi yang baik, ya. Nah, jadi saat ini memang penggunaan bahasa ini tidak terbatas lagi, ya. Bebas sekali orang menggunakan bahasa. Nah, kesan-kesan moral, nilai-nilai agama ini memang agak dikesampingkan. Nah, jadi banyak sekali orang-orang misalnya di YouTube atau di media-media sosial itu menggunakan bahasanya itu seenak perutnya saja. Nah, hari ini kita akan melihat kira-kira apa itu kesantunan berbahasa, ya. Nah, kesantunan atau politeness, kesopan santunan atau etiket adalah tata cara adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati oleh bersama dalam lingkungan masyarakat tertentu, sehingga membentuk aturan masyarakat yang disebut sebagai nilai-nilai sosial, nilai agama, nilai adat dan budaya, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian dari pengertian-pengertian tersebut, kesantunan dapat dilihat dari berbagai segi dalam pergaulan sehari-hari. Pertama, kesantunan yang memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan, etiket dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya ketika orang dikatakan santun, maka dalam diri seseorang itu tergambar nilai-nilai sopan santun atau nilai etiket yang berlaku pada dirinya. Ketika dia dikatakan santun, masyarakat memberikan nilai kepadanya, ya, dia diberi apresiasi, pujian, ya. Nah, itu dia. Kemudian ringkas ceritanya, ya, ringkas pembelajaran kita hari ini, ya. Kesantunan berbahasa itu memiliki beberapa indikator. Ini Bapak mengutip dari sebuah artikel, ya. Nah, menurut Leach, ya, beliau mengatakan ada 4 prinsip dalam kesantunan berbahasa, ya. Yang pertama adalah menerapkan prinsip kesopanan, ya, kesopanan dalam berbahasa. Prinsip ini ditandai dengan memaksimalkannya kesenangan, kearifan, keuntungan, rasa salut atau rasa hormat, pujian, kecocokan, dan juga keempatian kepada orang lain. Nah, hal ini tentu meminimalisir bahasa-bahasa yang tidak baik, ya, yang nantinya akan didengarkan oleh orang lain. Karena begini, prinsip berbahasa itu apa yang sudah kita ucapkan tentu ucapan itu akan menjadi milik orang lain, ya. Nah, jadi ucapan yang sudah kita keluarkan, sudah kita lontarkan, maka itu tidak bisa kita tarik kembali. Maka saat ini sering disebut dengan ujaran kebencian, ya. Nah, kalau kita lihat contoh dari poin pertama ini, ya. Ini contoh pertama ini, ya. Ini contoh untuk yang poin pertama. Lihat bahwa si A mengikuti prinsip kesopanan dengan memaksimalkan pujian kepada temannya yang baru lulus program doktor dengan predikat cum laude dan tepat waktu. Tapi si B tidak mengikuti prinsip kesopanan karena dia memaksimalkan rasa hormat, rasa hebat pada diri sendiri. Lihat, selamat, Anda lulus dengan predikat maksimal, ya. Si A memberikan ucapan selamat dengan kata-kata yang sopan, ya, puji-pujian. Sementara si B menanggapinya dengan mengangkat diri sendiri. Oh, saya memang pantas mendapatkan predikat cum laude, ya. Ini ada unsur kesombongan di sini, ya. Nah, jadi dalam berkomunikasi hindarilah kata-kata atau bahasa yang agak tinggi, ya, ini bahasa yang kurang disenangi orang. Jadi yang pertama ini adalah kesopanan. Yang kedua adalah menghindari kata-kata tabu, kata-kata yang tidak boleh diucapkan dalam masyarakat, misalnya berbau seks,
ya, kata-kata yang merujuk pada organ intim, ya, kata yang merujuk kepada hal-hal yang kasar, kotor, ya. Nah, contohnya berikut ini. Pak, mohon izin keluar sebentar, saya mau berak, ya. Mohon izin Bu, saya ingin kencing. Nah, ini kata-kata berak dan kencing ini kan kata-kata yang sebenarnya kasar, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini kurang baik diucapkan, apalagi pada saat-saat yang formal. Nah, itu yang kedua, ya. Yang pertama tadi sopan santun, ya, berbahasa. Yang kedua menghindari kata-kata tabu, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak disenangi masyarakat, itu dihindari. Yang ketiga, penggunaan eufemisme, yaitu ungkapan penghalus. Nah, jadi dalam berbahasa itu kita menggunakan kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang bisa diterima oleh individu yang kita ajak bicara. Misalnya gini, Pak, mohon izin sebentar, saya mau buang air besar. Atau yang lebih halus lagi, ingin ke kamar mandi. Atau lebih halus lagi menggunakan, ya, kata-kata ke belakang, ya. Nah, ini jalinan dari yang pertama tadi sebenarnya ini, ya. Jalinan yang pertama, jalinan yang, ya, boleh juga lah jalinan pertama tadi, ya, berhubungan dengan yang pertama tadi juga. Yang perlu diingat adalah eufemisme harus digunakan secara wajar, tidak berlebihan, ya. Nah, jadi sebutuhnya saja, ya, seperlunya saja, tidak perlu berlebihan, ya, tidak perlu lebay gitu, ya. Nah, jadi yang pertama tadi itu menggunakan kata-kata yang sopan. Yang kedua itu menggunakan, ya, menghindari kata-kata tabu, ya. Yang ketiga adalah sebisa mungkin menggunakan kata-kata yang diperhalus, ya. Contohnya kalau kita sering melihat di truk-truk yang membawa tabung gas, itu sering mengatakan tabung gas 3 kilo hanya untuk rakyat miskin, kan, seperti itu, ya. Kata-kata miskin ini, ya, sangat kasar ini kata miskin. Nah, ini harus kita ganti dengan kata-kata yang lebih halus, misalnya kurang mampu, ya, atau rakyat kecil, seperti itu. Jadi kata-katanya lebih enak didengar. Yang terakhir yaitu penggunaan kata honorific atau ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain, ya. Nah, ini masih berhubungan juga dengan kesantunan ini, ya. Penggunaan kata-kata honorific ini tidak hanya berlaku bagi bahasa-bahasa yang mengenal kasta. Misalnya bahasa Jawa ini mengenal kasta ini. Ya, bahasa Jawa itu mengenal kromo inggil, ya, bahasa halus, bahasa kasar, bahasa keraton, bahasa abangan dan lain-lain, ya. Jadi satu bahasa Jawa itu punya tingkat-tingkat tertentu. Ya, ini menunjukkan kehalusan berbahasanya. Ada bahasa ngapak, itu bahasa yang kasar. Itu bahasa-bahasa masyarakat sehari-hari. Ya, masyarakat biasa itu menggunakan bahasa-bahasa kasar, ya. Nah, kalau orang-orang di keraton menggunakan kromo inggil, itu bahasa tinggi, itu, ya, bahasa yang tinggi apanya. Nah, walaupun bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan, tapi ada kata-kata tertentu yang tidak boleh kita ucapkan sembarangan. Misalnya kata kau, kata Anda, kata saudara, ya. Ini sangat dipertimbangkan ini, ya. Ini sangat ya, sangat menentukan juga komunikasi itu baik atau tidak. Ya, tidak mungkin kita memanggil orang tua kita kau, kan, atau kamu, itu tidak boleh. Ya, harus menggunakan kata bapak atau ibu. Nah, seperti juga guru misalnya. Kalau kepada teman boleh-boleh saja kita menggunakan kau, ya, ya, kau, kamu, bisa juga, ya. Tapi kalau sama teman kita bilangkan saudara atau Anda, itu terlalu formal, ya. Nah, jadi inilah dia 4 poin dalam kesantunan berbahasa. Yang pertama tadi adalah sopan santun dalam bertutur kata, ya, tidak merasa tinggi hati, ya, karena kan tinggi hati atau pikiran, ya, pikiran kita ini kan akan tercermin dari ucapan kita, ya. Jadi hindari kata-kata yang ini, ya, kata-kata yang sombong, ya. Yang kedua, harus menghindari kata-kata yang tabu, ya, cacian makian. Yang ketiga, menggunakan eufemisme, menghaluskan kata. Yang keempat yaitu honoritik, ya. Ini itu mana kata-kata yang pas kita rasa di sini. Oke. Nah, begitu saja. Nanti Bapak akan memberikan soalnya, ya, dalam bentuk meme, ya. Kita akan bagi nanti di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.